I'll never slow up, no I don't take shit, I got no love. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, patut mempertimbangkan beberapa nama pemain dari skuad senior untuk memperkuat Garuda Muda di kejuaraan Piala AFF U23 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang telah menunjuk Shin Tae-yong untuk mengasuh Timnas Indonesia U23. Sebelumnya, skuad Garuda Muda dinahodai Indra Syafri, terutama pada SEA Games 2023. Sejumlah nama pemain yang sudah terbiasa membantu Shin Tae-yong di Timnas Indonesia tentu bisa jadi opsi untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Pemain senior yang bisa dibawa Shin Tae-yong untuk bergabung di Timnas Indonesia U23 pada Piala AFF U23 2023. Salah satu gelandang Timnas Indonesia yang masih memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 ialah Ivar Jenner. Dia baru saja mencatat debut pada laga melawan Palestina di FIFA Matchday. Saat ini, Ivar Jenner sudah mendapat kesempatan bermain bersama tim senior FC Utrecht. Dia menjadi starter saat timnya menang 6-0 pada laga uji coba. Pemain berusia 19 tahun itu terus memperlihatkan perkembangan positif. Selain Ivar Jenner, pemain muda keturunan Indonesia Belanda lainnya yang patut dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk tampil bersama Timnas Indonesia U23 ialah Rafael Struijk. Rafael juga tampil impresif pada laga pramusimnya bersama tim senior ADO Den Haag. Dia mencetak 1 gol ketika timnya menang 4-0. Rafael jelas bakal menjadi amunisi penting untuk melibas lawan-lawannya di Piala AFF U23 2023. Sektor pertahanan Timnas Indonesia U23 bakal lebih kokoh apabila Shin Tae-yong memanggil pemain andalannya, Elkan Bagot. Bek berusia 20 tahun ini sudah sering jadi andalan di skuad senior. Jika Elkan Bagot bisa memenuhi panggilan ST di Piala AFF U23 2023, Rizky Ridho bakal mendapatkan rekan duet yang berkualitas seperti saat memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Juni lalu. Pemain yang sempat menjadi andalan Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, sebetulnya masih layak mendapatkan kesempatan kedua dari Shin Tae-yong untuk memperkuat Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Bukan tidak mungkin, kejuaraan ini akan menjadi momentum penting bagi pemain Dewa United ini untuk menemukan performa terbaiknya di level internasional. Egy memang sudah cukup lama absen dari tim nasional. Sungguh bikin bangga, tidak hanya menjadi bintang di Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam juga moncer di klubnya, Jo6 Dragons FC. Ex-PSM Makassar itu tampil apik bersama klub di kasta kedua Liga Korea tersebut usai pindah dari Ansan Greeners FC. Sebelumnya, anak kesayangan Shin Tae-yong itu sudah mencuri perhatian saat pertandingan FIFA Matchday kontra Argentina pada Juni lalu. Namun pada pertandingan itu tak semua pemain mendapat pujian, ada pula pemain yang dihujat habis oleh netizen. Sadil Ramdhani merupakan salah satu pemain yang menanggapi hujatan warganet tersebut, attitude Sadil pun menjadi sorotan. Bahkan ia dianggap telah menyindir pemain keturunan di Timnas Indonesia hingga dirumorkan akan bermain untuk Malaysia. Netizen pun memberikan pesan kepada Kapten Timnas Indonesia Asnawi agar tak melakukan hal serupa. Itu terlihat dari kolom komentar Instagram Asnawi. Di sisi lain, media asal Vietnam, Soha VN, ikut menyoroti hukuman yang diberikan Konfederasi Sepak Bola Asia kepada Timnas Indonesia U22 buntut keributan di final sepak bola SEA Games 2023. Mereka menyindir Timnas Indonesia U22 yang disangka akan lolos dari hukuman. Ya, AFC memang baru saja resmi mengumumkan hukuman untuk Indonesia dan Thailand atas keributan di final sepak bola SEA Games 2023. Untuk Indonesia, AFC memberi hukuman kepada 3 pemain dan 4 ofisial Timnas Indonesia U22. 3 pemain tersebut adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani Muslihuddin. Lalu, asisten pelatih Timnas Indonesia U22, Sahari Gultom, dan 3 ofisial yakni Ahmad Nizar Caesarianur, Muhni Toit Sarnadi, dan Tegar Diokta Andias, juga terkena sanksi.
Titan Agung dan Komang Teguh mendapat hukuman dilarang main dalam 6 pertandingan, plus denda sebesar $1.000 Amerika atau sekira 14,9 juta rupiah. Keduanya dianggap melanggar pasal 47 dan 38(2)(4) tentang kode etik disiplin dan etik AFC. Sementara itu, Taufani Muslihuddin, Ahmad Nizar, dan Muhni disanksi tak bisa bersama tim dalam 6 pertandingan. Lalu, untuk Sahari Gultom dan Tegar Diokta Andias, keduanya mendapatkan sanksi tak bisa bersama tim dalam 6 pertandingan plus denda $1.000 Amerika atau sekira 14,9 juta rupiah. Selain di pihak Timnas Indonesia U22, kubu Thailand U22 juga mendapat sanksi serupa dari AFC. Bahkan, sanksi untuk Thailand lebih berat karena turut diberikan juga kepada Federasi Sepak Bola Thailand. Keputusan itu jadi sorotan media Vietnam. Mereka menyoroti para pemain dan staf Timnas Indonesia U22 yang terbebas sanksi dari PSSI tetapi malah kena dari AFC. Dikira lolos dari hukuman, para pahlawan SEA Games ke-32 Indonesia itu tetap mendapat hukuman berat dari AFC, tulis Soha, VN, dikutip Jumat, 14 Juli 2023. Pemain asal Belanda, Mauro Sijilstra jadi pemain keturunan terbaru yang dikabarkan akan naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Minimnya pilihan untuk posisi pemain depan di tim Garuda jadi salah satu alasan kenapa sang wonderkid 19 tahun asal Belanda dikaitkan dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Rafael Struijk sudah dinaturalisasi namun terlalu bergantung padanya tentu bukanlah langkah yang bijak. Ia baru berusia 20 tahun dan meski sudah menunjukkan penampilan menjanjikan dari 2 pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023 lalu, Struijk masih terlalu muda. Lagi pula penggawa Ado Den Haag tersebut bukanlah seorang striker murni mengingat posisi terbaiknya adalah penyerang sayap kiri. Itulah kenapa sosok Sijilstra dibutuhkan untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Mauro Sijilstra lahir di Belanda pada 9 November 2004 dari ibu asal Belanda dan ayah berdarah Indonesia. Melansir info dari Voetbal Talent Nealis, ayah Sijilstra punya akar dari Bandung, Jawa Barat, dari pihak ibu. Seperti anak Belanda kebanyakan, Sijilstra bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional dan sejak usia belia tekun belajar di akademi-akademi kesebelasan negeri Tulip. Ia mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung bersama AS Alkmaar. Pada 2019, Sijilstra hijrah ke Akademi AFC 018 Amsterdam. Mauro Sijilstra diberi kepercayaan untuk tampil lebih banyak di AFC 018 Amsterdam di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya mulai memudar tatkala memperkuat AFC 018 U18 pada musim 2021-2022 yang jadi awal mula namanya sampai ke telinga penikmat sepak bola Indonesia. Di musim tersebut Mauro sukses mengemas 18 gol dan 11 assist namun ditempatkan di posisi gelandang serang sebagai alternatif. Di posisi itu ia membukukan 12 gol dan 5 assist dari 9 laga yang dilakoninya yang menunjukkan ia tidak hanya cocok dipasang sebagai penyerang tengah. Perjalanan karir Sijilstra yang baru seumur jagung kemudian berlanjut ke Akademi NEC Nijmegen yang mengajaknya bergabung pada 2022-2023 lalu. Berbeda dengan di musim lalu bersama AFC 018 Amsterdam, ia belum mendapatkan menit bermain yang banyak namun wajar karena dimasukkan dalam tim U21. Musim lalu Sijilstra hanya memberikan kesempatan main di 7 laga. Dari ke-7 laganya di semua kompetisinya itu, ia mengemas 3 gol. Ia hanya diberikan kesempatan main penuh selama 90 menit di 2 laga Divisi 2 musim gugur U21 kontra FC Den Bosch U21 dan Vitesse Arnhem U21. Meski belum menjadi pilihan utama di skuad asuhan Jeffrey Leiwakabesi, Mauro tampil gemilang di laga melawan VVV Venlo U21. Di laga tersebut ia mencetak 3 gol alias hat-trick dan menjadi pahlawan kemenangan penembakan. Andai masuk dalam proyek naturalisasi Timnas Indonesia, Mauro Sijilstra akan menjadi prospek yang luar biasa dengan postur tinggi 187 cm. Usianya yang masih muda pun bisa membuatnya masuk ke dalam berbagai level skuad. Transisi otomatis dan adaptasinya dengan skuad Shin Tae-yong akan semakin lancar. 3 pemain Timnas Indonesia mendapat hukuman AFC buntut kericuhan pada final SEA Games 2023 melawan Thailand. Dengan begitu, Shin Tae-yong harus mencari pengganti 3 pemain tersebut untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024.
Namun siapakah pemain yang cocok untuk menggantikan Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin?